Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. MTS 5 Jaya. Anak-anakku yang berbahagia, calon guru bangsa. Sekarang anak-anak berjumpa dengan saya dengan nama asli Bapak Sugito dan nama artisnya adalah Sagita dan nama keluarga adalah Raden Bagus Sugito. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang sejarah madrasah kita dalam rangka Matsama tahun 2020 MTS Negeri 5 Tulungagung. Selamat datang di madrasah calon juara. Kamu berada di zona madrasah juara. Tentu, sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia. Manusia perlu belajar sejarah, karena sejarah mengajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah tidak hanya tentang kebaikan, tetapi ada juga keburukan. Maka manusia zaman sekarang bisa mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Jas merah. Oh, jangan terkejut. Jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri. Sebaliknya, melupakan sejarah sama dengan orang yang menderita hilang ingatan. Maka harus tetap ingat bagaimana sejarah MTS Negeri 5 Tulungagung. Madrasah dari tahun ke tahun tentu mengalami perubahan-perubahan. Sejak tahun 1967, masyarakat merasa terpanggil untuk mendirikan pendidikan formal dengan nama PGAI yang menempati gedung milik SMPN selama 7 tahun. Kemudian pada tahun 1979, dengan adanya peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa PGA 4 tahun dilebur menjadi Madrasah Sanawiyah dengan nama Madrasah Sanawiyah Wali Songo. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1980, menjadi Madrasah Filial Aryo Jeding Rejo Tangan. Akhirnya dipopulerkan oleh masyarakat dengan nama MTS Filial Pulosari Munut Tulungagung. Pada tahun 1989, semangat berjariah yang sangat tinggi, maka dibangunlah gedung. Sejak tahun 1995, tepatnya tanggal 25 November, oleh pemerintah dinegrikan dengan nama Madrasah Sanawiyah Negeri Pulosari Munut sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 515A tahun 1995. Pada tahun 2002, madrasah mampu membeli tanah seluas 2.126 meter persegi. Ini dibiayai oleh DIPA dengan nomor 1165 garis miring 025 strip 04 strip 2.01 garing 15 tahun 2012. Pada tahun 2016, sejak ditetapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 673 tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur, nama Madrasah Sanawiyah Negeri Pulosari
berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tulungagung. Sehingga saya secara pribadi sering mengajak anak-anak untuk selalu ingat dengan MTS Negeri 5 dengan surganya MTS Negeri 5 Jaya. Itu diantaranya. Nah, tepatnya pada tahun 2020 baru saja ada perubahan visi dan misi. Ini tidak jauh berbeda dengan visi misi pada tahun 2019 dan sebelumnya. Hanya ada penyempurnaan. Visi dan misi MTS Negeri 5 Tulungagung diantaranya memiliki visi terwujudnya lembaga Islami unggul berbasis IT dan menyenangkan yang berwawasan lingkungan. Berikutnya, bagaimanakah misi madrasah? Keinginannya madrasah. Lembaga yang Islami itu gimana? Nah, yang pertama adalah menciptakan dan meningkatkan kehidupan Islami warga madrasah yang berakhlakul karimah. Kemudian unggul. Unggul itu harus mampu menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif baik bidang akademi maupun non-akademik. Dan berbasis IT itu adalah menyelenggarakan manajemen madrasah berbasis informasi dan teknologi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menerapkan IT dalam proses pembelajaran. Tentu MTS Negeri 5 dengan berbasis IT ini hampir 100% kegiatan proses belajar itu menggunakan teknologi yang modern. Nah, oleh karena itu anak-anakku calon guru bangsa ini harus betul-betul mampu mengendalikan teknologi informasi yang sedang berkembang. Kemudian visi menyenangkan yang berwawasan lingkungan. Apa yang harus dilakukan? Di antaranya adalah mewujudkan suasana madrasah yang menyenangkan. Tentu di madrasah ini harus menyenangkan, sehingga ketika hati kita senang itu dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik. Yang keenam, misinya adalah menerapkan pelayanan prima dengan prinsip sabar, ramah, cepat, dan tepat. Terakhir, visi berwawasan lingkungan adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga kelestariannya. Anak-anakku yang saya banggakan, tahun demi tahun Madrasah Negeri 5 Tulungagung ini pernah dipimpin oleh beberapa kepala madrasah, tentu sesuai dengan perkembangan sejarah. Pada tahun 1967 sampai dengan tahun 2000, madrasah ini pernah dipimpin oleh almarhum Bapak Dr. Andes Haji Wiji. Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan 2003 ini juga pernah dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Miftahul Huda. Pada tahun 2004 sampai dengan 2005 ini beliau bapak saya dan sekaligus teman saya ini pernah memimpin MTS kita, yaitu Bapak Haji Munaji Sarjana Hukum. Berikut pada tahun 2005 sampai 2010, cukup lama, yaitu kurang lebih ada 6 tahun, madrasah kita ini dipimpin oleh beliau Dr. Andes Haji Mustaqim. Dan pada tahun 2011 sampai dengan 2012 dipimpin oleh Dr. Andes Haji Kahfi Nurul Dija, dan 2012 sampai dengan 2018 madrasah kita ini pernah dikendalikan oleh Bapak
Dr. Haji Bambang Widarsono MKPD. Ini satu-satunya kepala madrasah kita yang memiliki gelar doktor, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah tahun 2018 sampai dengan sekarang ini masih dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Dabir MPDI. Kita doakan beliau sampai sekarang dan ke depan madrasah ini tentu semakin hari semakin berkualitas. Kalau madrasahnya berkualitas, tentu seluruh warganya juga berkualitas. Kemudian ada jalan sukses untuk modal juara. Saya yakin anak-anak pasti mampu, karena madrasah ini adalah madrasah juara. Oleh karena itu, tip-tip penting tentang juara madrasah ini punya sejarah dan potensi hebat. Di antaranya madrasah kita itu berlokasi secara strategis, dapat dijangkau dengan segala moda transportasi. Kemudian beberapa kelebihan yang lain. Yang kedua, pendidik dan tenaga pendidiknya lulusan universitas ternama. Yang ketiga, modal untuk juara, jalan untuk sukses itu ada fasilitas pembelajaran yang memadai. Yang tadi sudah pernah saya singgung, berbagai perangkat seperti LCD, proyektor, dan lain-lain itu telah disiapkan di kelas masing-masing. Yang keempat, itu ada jalan sukses, iklim inovasi dan prestasi yang kuat. Artinya apa itu? Artinya madrasah kita ini selalu menemukan pemikiran-pemikiran dan bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Kemudian jalan sukses yang kelima, itu adalah ada sejarah perjalanan madrasah dengan semangat. Artinya seluruh keluarga besar MTS Negeri 5 Tulungagung dari tahun dan ke tahun ini semangat Bapak Ibu gurunya, semangat seluruh pegawainya ini selalu naik terus volumenya. Dan jalan sukses yang terakhir adalah telah meluluskan kurang lebih 10.000 siswa sampai tahun ini. Coba perlu kita perhatikan perbedaan dulu dengan sekarang. Ini anak-anak kalau mau menyimak informasi yang saya berikan. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba anak-anak walaupun berada di rumah, ini semangatnya harus betul-betul tetap bangkit. MTS Negeri 5 Jaya. Nah, itu harus begitu. Nah, nanti kalau sudah suasananya normal, itu di madrasah kita tetap selalu semangat. Coba kita ulangi lagi. MTS Negeri 5 Jaya. Nah, gitu jawabannya. Nah, sekarang akan saya bacakan ini madrasah kita. Yang dulu itu madrasah kita gedungnya itu hanya 4 ruang. Sekarang ada 30 ruang. Kemudian jumlah siswa kita per angkatan itu hanya 100. Tapi sekarang ini per angkatan itu 200 lebih. Jadi kalau kita jumlah kelas 7, 8, dan 9 itu kurang lebih ada sekitar 650 anak. Dan kenapa kok tidak sampai 1000? Tentu karena kita itu punya ruang kelas yang jumlahnya 22, maka tiap kelas itu tidak perlu diisi lebih dengan dari 30 anak. Jadi yang paling tepat dan nyaman itu dengan isi 30 anak, sehingga anak-anak kalau belajar itu bisa senang. Dan dulu madrasah kita ini fasilitasnya untuk pembelajarannya itu sangat minim. Kalau sekarang ini tidak. Perangkat pembelajarannya, fasilitas pembelajarannya udah lengkap ini. Karena kita sudah komitmen untuk berbasis IT. Jadi anak-anak siap-siap saja dengan semangat 45-nya untuk belajar, selalu belajar menggunakan
IT. Tentu Bapak Ibu guru menyampaikan dengan teknologi informatika yang sangat modern sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dulu guru dan tenaga pendidiknya belum tersertifikasi, dan sekarang seluruh gurunya, hampir 90% guru itu tersertifikasi. Prestasinya belum terlalu maksimal. Sekarang ini prestasi MTS Negeri 5 Tulungagung sudah luar biasa ini. Coba Anda lihat ini. Ini hanya sebagian-sebagian prestasi di sekolah kita yang ditayangkan oleh Pak Gito. Misalnya juara atletik tingkat kabupaten, juara atletik untuk lari, ada yang juara bulu tangkis, ada yang juara olimpiade matematika. Pada tahun 2018 itu madrasah kita juga pernah juara olimpiade IPS. Dan yang baru-baru ini pernah juara bulu tangkis tingkat Jawa Timur, baik juara 3 bersama dan juara tingkat kabupaten Tulungagung. Inilah prestasi-prestasi kita. Tentu Pak Gito sangat berharap Anda-andalah yang nanti akan mengganti kakak-kakak Anda untuk menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang sukses, masa depannya cerah, bukan memiliki masa depan yang suram gitu. Saya doakan anak-anak ini semuanya memiliki decer. Apa itu? Masa depan cerah. Sukses Bapak Ibu guru, sukses seluruh pegawai, tentu sukses anak-anakku. Selamat mengikuti Matsama pada tahun 2020. Saya doakan anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solikah, membanggakan orang tua, membanggakan gurunya, dan membanggakan bangsanya. MTS Negeri 5 Jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.